Assalamualaikum Bang. Video-video di YouTube sangat menginspirasi dan memotivasi gue buat daftar Poltekip tahun ini Bang. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi bersama gue Kuswara. Nah, di video kali ini gue mau kembali membahas lagi tentang seputaran Poltekim dan Poltekip. Namun bukan kayak mau ngebahas lanjutan dari pengalaman gue dari tips-tips itu lagi, tapi di sini gue membuat Q&A atau tanya jawab atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang masuk ke DM Instagram gue pribadi. Nah, sebelum gue ke jawaban dari pertanyaan kalian, nah di sini gue mau jelasin dulu ke kalian semua. Nah, kenapa gue nggak jawab semua pertanyaan dari kalian yang di Instagram? Jujur, emang banyak banget teman-teman semua yang nge-DM ke gue menanyakan seputaran hal tentang Poltekim dan Poltekip. Nah, sedangkan pertanyaan kalian itu ibaratnya kayak nggak jauh beda gitu, sama-sama aja gitu dari pertanyaan teman yang lain. Yang lainnya tanya gini, ibaratnya gue juga kan punya kesibukan pribadi gitu. Jadi otomatis gue nggak terlalu bener-bener fokus sama HP gitu, ibaratnya megang HP sosial media. Jadi gue nggak bisa jawab persatu dari pertanyaan kalian. Ibaratnya gue udah jawab satu ya, ini pertanyaan sama. Ibaratnya gue jadi kayak kok pusing gitu. Maksudnya pusing tuh ya ibaratnya gue masih ada kegiatan lain, ada gimana, pertanyaan yang tadi udah ditanyakan kembali, ibaratnya kayak gitu. Nah, makanya gue mau buat video ini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian biar mencakup ke semua orang gitu guys. Nah, sedangkan untuk teman-teman semua, jujur gue balesin DM kalian yang udah nge-DM ke gue untuk seputar pertanyaan. Namun ya mohon maaf, yang belum gue jawab ini ya pasti gue paparin di video ini gitu. Yang gue belum jawab di pribadi DM itu gue belum jawab, ya pasti gue paparin di sini gitu. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah nonton video gue, yang udah mengklik subscribe-nya. Ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Ingat, gue di sini buat video ini, buat YouTube ini, maksud gue tuh ya tujuannya gue buat iseng gitu, buat berbagi pengalaman gue ke kalian semua. Bukan semena-mena gue pengen jadi gimana enggak. Gue juga pengen sharing ke teman-teman semua gitu guys. Dan mohon maaf lagi ya, bukan bermaksud gue mau sombong ataupun gimana, nggak jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di DM secara pribadi. Ya ibaratnya pertanyaan dari kalian tuh kayak umum banget gitu. Maksudnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang gue jawab di teman-teman semua, misalnya cuma kan jalurnya DM gitu, jadi pribadi banget gitu. Ada ditanyakan lagi. Nah, mungkin gue di sini mau paparin lagi gitu buat teman-teman semua yang belum sempat gue jawab di direct message atau di Instagram. Nah, gue mau paparin di sini gitu. Jadi gue mau buat jawaban pertanyaan yang gue tahu berdasarkan pengalaman gue, nanti gue jawab di video ini. Jadi tonton terus sampai habis. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Ini dari temen dari Niazi_Almi. Nah, untuk pertanyaannya, maaf ya, ini baru kebuka juga, soalnya lumayan banyak juga. Assalamualaikum kak, saya ingin bertanya tentang Poltekim. Kalau Poltekim itu harus memiliki skill bahasa Inggris gak sih? Soalnya banyak yang bilang ketika wawancara psikotes atau WPK itu harus bisa. Nah, untuk untuk pertanyaan yang ini, gue udah jawab di video gue yang di ini nih, yang WPK tahapan akhir. Nah, mungkin gue lebih secara singkat aja gue jawab. Cuman di video itu juga udah gue buat untuk pertanyaan yang ini. Ya untuk di Poltekim ya emang bener. Soalnya kan emang Poltekim itu imigrasi, berbaur dengan orang asing. Ibaratnya kita tuh harus punya skill bahasa asing untuk modal dari sana tuh, udah modal masuk ke sana tuh. Tapi bukan berarti kita harus bisa semuanya. Yang penting kita tuh punya dasar gitu, punya skill tuh dasar gitu untuk nanti diolahnya nanti di sekolah itu di Poltekim gitu. Di Poltekim itu ya itu sama skillnya ya bela diri sama itu bahasa asing itu. Bahasa asing itu ya mencakup banyak gitu, ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, yang lainnya itu kalian kalau bisa itu bakal nilai plus di tahapan akhir nanti gitu guys. Gitu ya buat Niazi_Almi, itu jawabannya kalau untuk berdasarkan yang saya tahu gitu ya. Mungkin kalau memang masih belum puas boleh tanyakannya di kolom komentar aja ya, biar nanti saya
kekontrol gitu. Atau kalau di komentar, kalau Instagram saya bukan jarang main Instagram, cuman kalau buka DM kan saya ikonnya di privat, jadi ibaratnya jarang terbuka gitu. Yang terbuka mungkin gue paling baca yang teratas aja gitu, yang teratas, karena soalnya kan waktunya nggak terlalu banyak untuk meluangkan buat bacain DM gitu buat. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Bahran Samudra _ Assalamualaikum Bang, video-video di YouTube sangat menginspirasi dan memotivasi gue buat daftar Poltekip tahun ini Bang. Alhamdulillah, terima kasih ya buat Bro Bahran Samudra _ Jadi ini tahun pertama gue buat daftar Poltekip, makanya masih awam banget. Kalau boleh tahu jawaban abang pas diwawancara psikotes apa aja Bang? Nah, oke. Ini gue jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah, emang kalau bener-bener video gue bermanfaat buat Bro Bahran Samudra. Nah, untuk jawaban gue ya ini loh, kan untuk di mana tadi, di wawancara psikotes ya. Kan di wawancara psikotes itu kita kan dipertanya tentang kelebihan, kekurangan, modal, segala macamnya. Kalau untuk ini sih kalian lebih spesifik banget gitu untuk diri kalian. Misalnya gini, kamu punya modal apa nih buat daftar, buat masuk ke Poltekim itu? Modal. Kalian pikir aja pakai logika gitu ya, logika aja gitu. Jangan terlalu, bukan logika maksudnya, ya pikir logika yang sederhana aja. Jangan bermuluk-muluk pengen kata-kata yang bagus, keren. Jangan kesambel dulu. Pikir yang sederhana aja, logika sederhana. Kalian bekerja, yang diutamakan dicarinya apa coba? Kejujuran. Nah, itu kalian pikir sendirilah, apalah semua. Cuman gue pakai kata-kata yang lebih menarik gitu, bukannya sekedar kata kejujuran. Gue kata-kata lebih menarik tapi simple gitu. Waktu itu ya gitu ya, Bahran Samudra. Jadi untuk pertanyaannya nanti di wawancara ya, pertanyaan-pertanyaan gue kasih pertanyaannya itu. Soalnya kan masa sih nanti kalau gue juga jadi daftar lagi, nanti kalau ada rezekinya lolos di tahapan psikotes, masa nanti jawaban gue sama lo tuh sama gitu. Ibaratnya gue tuh ngasih ke lo tuh tipsnya, pertanyaannya aja, apa modal lo, kekurangan, kelebihan. Jadi pikirkan sama diri lo ya bro. Jadi gue tuh udah ngasih tips kaliannya itu ya, cara-cara pertanyaan-pertanyaannya udah gue kasih tahu gitu di video psikotes yang ini nih. Ya gitu, pokoknya lo persiapin aja cara jawabannya kayak gimana. Yang pertama itu yaitu kejujuran gitu kalau menurut gue ya, itu bro. Ini dari Fahri Ahmad _ Oke, Bro Fahri. Assalamualaikum Bang. Sebelumnya perkenalkan saya Fahri, saya subscriber Abang di YouTube. Bang mau nanya, ada grup chatter Poltekim nggak Bang? Makasih sebelumnya Bang. Oh ini nanyain grup ya. Ini banyak nih teman-teman semua yang nanyain grup. Nah, emang ada grup tuh banyak banget lah, di mana-mana grup. Gue juga gabung sih di grup. Cuman gue punya grup satu yang gue sendiri sebagai adminnya. Namun ya, jadi ya untuk grup chatter ada. Cuman ya soalnya kan di WhatsApp itu kan grupnya di WhatsApp, jadi kan terbatas, jadi orang-orangnya ada batasannya gitu ya, ibaratnya udah penuh bro gitu kalau untuk di grup yang gue adminnya sendiri. Kalau di grup yang lain ya mungkin banyak yang di line, di Telegram, cuman gue bukan admin gitu. Untuk masalah linknya nanti gue coba kasih di link ya, kalau ada di deskripsinya gue kasih gitu bro. Barusan dari Fahri Ahmad ya. Sekarang lanjut ke Arde Dimas. Nah buat Bro Arde Dimas, makasih ya udah nanyakannya. Ini banyak banget, mohon maaf gue gak sempat balas. Ini dari tanggal 30 Maret ya. Oke. Arde Dimas pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, boleh tanya-tanya tentang Poltekim gak Bang? Kalau Poltekip itu boleh cadel dikit gak Bang? Bang, kalau Kak izin bertanya Kak, ini dia pertanyaannya lebih dari satu, soalnya mohon maaf banget ya, gue belum sempat balas ini jawabannya, pertanyaannya. Izin bertanya lagi Kak, kalau untuk Poltekip itu ada toleransi untuk cadel nggak Kak, atau enggak yang udah lulus tapi cadel itu gitu? Masalahnya saya mau masuk Poltekip tapi saya agak cadel gitu, jadi mau tanya dulu Kak, maaf kalau mengganggu ya Kak. Ya intinya dia cadel gitu mungkin ya, mohon bantuannya Kak. Oke. Nah ini sepengetahuan gue sendiri ya, karena gue sendiri tuh bukan taruna gitu, gue hanya sekedar catar juga, tapi mengalami kegagalan gitu, tahapan kalian sama-sama teman-teman semua. Tapi sih gue kurang tahu sebenarnya. Cuma kalau kalian pengen lebih tahu, ya tanyain lagi aja ke kementerian atau ke pihak-pihak
dari kampus ataupun dari kementerian. Itu ya bro, kalau untuk ini gue bener-bener kurang paham bener gitu. Tapi ya kalau perkiraan gue ini kayaknya nggak bakal ngaruh kenapa-napa. Ya intinya lu coba dulu aja, jangan sampai lu terhalang sama satu hal yang sepele, bukan sepele ya, terhalang sama satu hal yang macam seperti itu gitu. Lu coba dulu aja gitu, jangan sampai kalau mundur sebelum mencoba. Coba dulu aja ya bro gitu. Soalnya gue di sini nggak bisa paparin kalau untuk jawabannya ini ya bro. Oke, lanjut lagi ya. Dari ini Piani Pratiwi nya 2. Assalamualaikum bang, mau tanya abang udah pernah daftar Poltekim, kayak apa persyaratannya ya bang, soalnya saya tahun ini masuk bang, bingung. Oke, nah untuk ini kan rata-rata banyak pertanyaan-pertanyaan tuh yang kayak gini nih bro. Banyak teman-teman semua bro dan sis nge-DM ke gue tuh pertanyaannya yang seputaran pendaftaran gitu. Nah untuk pendaftaran juga gue paparin lagi nya di sini. Untuk pendaftaran ya kalian lihat kan di web Catar gitu untuk persyaratan segala macamnya, apalagi sekarang kan udah keluar pengumuman resminya untuk persyaratan buat daftarnya apa aja. Kalian cek aja ya buat teman-teman semua yang udah lihat webnya ya, alhamdulillah kasih tahu infonya ke teman-teman semua yang punya grup, kasih info di grup semua gitu buat Piani Pratiwi itu ya. Kalau mau ada yang dipertanyakan lagi untuk Piani Pratiwi karena dia masih bingung, kalau masih bingung, kalaupun udah cerah ya sekarang boleh ditanyakan di kolom komentar aja ya. Kalau di DM ya mungkin karena terlalu banyak banget gitu DM, jadi gue paling baca sehari ya mungkin kebuka 1 apa 2 apa 3 gue balesin. Ibaratnya perasaan gue udah jawab nih pertanyaan ini tapi ada lagi, jadi makanya gue buat video itu yang kayak gini gitu bro. Lanjut lagi ya, ini dari ini Avi Rapli Ace namanya. Assalamualaikum kak, orang Cianjur. Ya saya orang Cianjur bro, salam kenal, wilujeng daftar di Poltekim ya. Mau daftar Poltekim lagi enggak sekarang? Nah kalau untuk ini gue belum bisa jawab ya, nanti gue mau jawab pribadi di video selanjutnya. Oke gitu ya bro, ini bro Rapli ya. Kalau orang Cianjur salam kenal ya, saya juga orang Cianjur. Oke lanjut, ini dari Zakaria Ayub. Salam kenal bang, dari Bekasi. Oh salam kenal kembali, saya juga dari Cianjur cuman ngerantau di Bogor. Sini main bro Zakaria Ayub, kena aja kesini kalau soalnya dekat nih dari Bekasi ke Bogor. Oke lanjut, nah ini pertanyaannya lumayan banyak nih, soalnya ini dari tanggal berapa ya, udah catat tanggalnya sih. Assalamualaikum, ini namanya Sakti Naufal 125. Assalamualaikum, permisi, saya Sakti asal Bekasi, Catar Poltekim. Saya ingin bertanya apakah untuk persyaratan berkas suket sehat boleh dibuat di puskesmas. Soalnya waktu itu teman saya bilang dia lulus kok tahapan seleksi berkas di tahun 2019, dia juga daftar Poltekim. Nah kebetulan dia juga persyaratan suket sehatnya dibuat di puskesmas terdekat. Mohon jawabannya. Oke, nah ini lumayan banyak yang orang-orang salah kaprah, bukan salah kaprah, yang bingung gitu dalam pembuatan surat suket sehat ini. Nah bro, buat Sakti nih, gini ya, kamu boleh aja nih, lu boleh aja daftar ya, buat suket sehatnya di puskesmas. Tapi inget di persyaratannya kayak gimana gitu. Dan inget juga masalah lolos atau enggaknya kan itu yang tergantungnya kan dari pihak panitia sana. Kan lu di sini sebagai ya peserta gitu, nggak bakalan tahu lolos apa gimana nya. Ya sebenarnya gini-gini aja deh pikirnya. Lo mau ngikutin ya berdasarkan puskesmas ataupun mau ngikutin berdasarkan peraturan resminya gitu, yang harus dari rumah sakit daerah. Ya banyak temen juga banyak katanya, oh temen saya juga lolos nih dari puskesmas, lolos apa kayak gimana banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi lebih saran dari gue ya lebih baik dari RSUD, rumah sakit pemerintah. Soalnya kenapa? Itu lebih akurat, lebih resmi ibaratnya, kan itu ada logonya.
gue nggak berani tanggung jawab ataupun gimana, terserah kalian ini mah. Kalau cuman berdasarkan pengalaman gue, teman-teman gue semua gue nanya udah ke Taruna, sebisa mungkin dari RSUD mau lolos ataupun enggak, kalau emang dari RSUD kan udah resmi gitu, itu pasti dijamin untuk surat suket dari sudah pasti udah dijamin 100% lolos. Kalau untuk puskesmas gue nggak bisa ngejamin ya teman-teman, karena gue nggak pernah buat dari puskesmas, dan disaranin sama kakak Taruna juga waktu gue menanyakan ya dari RSUD gitu bro. Itu ya untuk Sakti Naupal dari Bekasi, jawabannya kayak gitu bro. Lebih baik dari RSUD aja, jangan dari puskesmas menurut gue pribadi gitu. Terserah kalau kalian mau dari puskesmas berdasarkan teman kalian yang udah lolos ya terserah, cuma saran gue lebih baik dari RSUD buat suket sehatnya gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini dari Nabila Putri M. Kak izin bertanya, sebelumnya salam kenal, saya Nabila. Saya ingin bertanya dulu, kakak waktu tes terakhir di Poltekim tentang pengamatan fisik dan keterampilan, kakak menampilkan bakat apa? Dan apakah kakak juga membawa sertifikat kejuaraan? Terima kasih kak. Wih, pertanyaan yang lumayan bagus nih dari Nabila Putri. Cuman nggak tahu nih dia asal dari mana. Mohon maaf ya, baru gue baca juga, belum gue balas ini, baru saya bahas di sini ya. Karena gue ya, karena biar orang-orang tahu juga nih, soalnya ini lumayan ini juga. Nah, waktu di EPK gue waktu itu tadi pertanyaannya bakat ya, bakat. Nah, untuk bakat jujur gue waktu itu mau nampilkan, kan gue disaranin nih sama Taruna, kalian tuh kalau menampilkan bakat nanti kalau bisa dari beberapa bidang, contohnya dari segi olahraga, terus dari segi kayak keterampilan ataupun musik apa gimana gitu harus ada juga katanya, terus dari segi bela dirinya. Nah itu, nah gue waktu itu ambil semuanya. Gue olahraganya waktu itu bulu tangkis, bela dirinya silat, untuk keterampilan itunya gue main gitar waktu itu. Cuman gue nggak bawa gitar, cuman gue bilang gue bisa main gitar gitu, ngomong ke pengujinya tuh waktu taman akhir. Cuman gue waktu bulu tangkis nggak ditampilin juga, jadi yang ditampilin hanya satu waktu itu, bela diri silat doang gitu. Cuman salahnya gue nggak punya sertifikat waktu itu, mungkin ya mempengaruhi nilai juga waktu itu. Soalnya kan lebih banyak temen gue juga, maksudnya ada yang lebih baik dari gue, teman gue juga, mungkin mereka bisa bela diri berdasarkan ada sertifikatnya gitu bro. Jadi kalau kalian punya sertifikat, untuk berdasarkan keahlian kalian bawa, apalagi sertifikatnya tuh tingkat nasional, itu kalian udah pasti bukan dijamin lolos, tapi nilai plus banget gitu untuk kalian yang punya sertifikat nasional, mau itu paskibraka, silat, bela diri yang lainnya gitu, tentang nasional, tingkat nasional, pasti kalian udah dapat nilai plus itu guys. Kalau untuk sertifikat sih minimal kalian tuh harus punya dari tingkat kabupaten atau kota. Kalau tingkat kecamatan ataupun sekolah itu nggak berpengaruh bro. Kalau untuk pengalaman gue pribadi ya itu nggak berpengaruh. Gitu ya buat Nabila Putri M. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Yoga ARRRRR, ini R-nya 5, Yoga, namanya Yoga AF. Halo mas, selamat malam, tahun 2020 coba lagi ndak mas. Mas, assalamualaikum, jawaban tes wawancaranya pribadi mas ke suara apa ya mas? Nah tadi ya pertanyaan yang tadi ini, jadi kayak gini nih contohnya, jadi banyak pertanyaan yang ibaratnya sama lah gitu, jadi sama teman-teman semua, ibaratnya gue udah jawab lagi, jadi gue udah sering banget ini gitu, bukan gue bosan ataupun sombong ataupun gimana, gak mau, tapi ibaratnya gue juga punya kesibukan pribadi gitu, nggak terus-terusan megang HP ataupun lihat sosial media gitu guys. Jadi ya makanya gue buat video ini ya buat teman-teman semua biar mengerti lah gitu, bukan bermaksud gue nggak jawab pertanyaannya, kalau sempetnya maksudnya kalau gue baca pasti gue jawab gitu, cuman ini kalau buat teman-teman semua yang belum gue baca sama jadi gak sempet balas. Oke, lanjut dari Alpiar Pendragon, namanya Alpiar Kurnia Ramadhani, keren juga ya namanya, ini cowok dah Alpiar. Oh ya Alpiar nih, kirain cewek.
Bang, tanya dong tentang cara lulus atau tips tes psikotes tulis dan wawancara. BTW udah saya sub channel YouTube-nya. Oke, makasih ya bro udah subscribe channel gua. Pokoknya mudah-mudahan lo kalau tahun ini daftar mudah-mudahan lolos. Nah, untuk pertanyaannya ya, gua udah jawab di tips tes psikotes yang ini nih videonya. Tonton aja ya bro Alpiar. Tonton di sini. Pokoknya tonton aja video yang itu. Jangan sampai enggak. Itu jawabannya ada di situ, tipsnya gitu. Berdasarkan pengalaman gua. Oke, lanjut. Ini dari Hendra Octavianus. Buat bro Hendra, salam kenal bang. Dulu, salam kenal bang, saya Hendra asal Medan. Wih, apa kabar ya? Medan nih, Medan. Banyak banget teman gue orang Medan di sini. Teman-teman perantauan di sini banyak orang Medan. Ini dia marganya Octavianus mungkin ya. Buat bro Hendra, ini marganya Octavianus bukan. Ingin daftar Poltekim bang, tadi saya baru nonton tips dari abang soal psikotes. Bisa bagi-bagi tentang jawaban abang sewaktu wawancara psikotes? Terima kasih bang. Nah untuk bro, tadi gue udah jawab juga ya. Untuk jawaban yang ini, ya mohon maaf gue gak sempet jawab ya. Intinya kayak tadi jawaban yang tadi, kayak temen yang tadi udah gue jawab. Ya kayak gitu, gue gak bakalan bisa jawab apa yang gue jawabin gitu sebenarnya gitu. Tapi gue udah kasih tahu cara-cara, bukan cara, pertanyaan-pertanyaan yang bakal dikeluarin gitu. Cuman kalau tahun sekarang kan beda lagi gitu, pertanyaannya bakalan sama mungkin, tapi nggak bakalan jauh beda lah kayak gitu. Soalnya untuk psikotes kan untuk melihat kepribadian kita, tujuan kita kayak gimana gitu ya untuk wawancara tuh. Jadi kalian persiapan aja dari sekarang ya. Kalau untuk sekarang sih saran gue persiapannya tuh TKD aja gitu, SKD, persiapan yang matang banget. Soalnya di sana banyak yang ngeruntuhin, yang ngegagalin maksudnya banyak banget itu bro. Oke lanjut ya. Makasih ya buat tadi Hendra Octavianus. Lanjut dari ini apa sih, Raja Partahi. Ini dia dari 28 April. Mohon maaf banget nih bro, gue baru sempet nih baca. Gue paparin di YouTube ini ya. Dari Raja_Partahi. Assalamualaikum, AA izin mau tanya, saya lagi cari wawasan buat ke depan. Saya sudah nonton video YouTube AA tentang Poltekim. Kayaknya ini orang Sunda nih. Nah, pas tes kesehatan untuk gigi, kalau saya udah gak ada giginya 2, gimana ya? Apakah tidak apa-apa atau harus gimana ya? Hatur nuhun. Nah, langsung dia ngechat lagi, nge-DM lagi. Assalamualaikum, AA izin mau tanya lagi. Saya lagi cari wawasan buat ke depan. Oh, ini pertanyaan yang tadi dia mengulangi lagi. Nah ini nih pertanyaan lagi. Assalamualaikum, mau tanya boleh sharing gimana sih untuk kata-kata motivasi yang baik dan kelebihan dan kekurangan itu gimana? Ini buat Raja_Partahi, kalau boleh orang mana ya? Kalau boleh tahu, apakah orang Sunda atau gimana? Kalau boleh komen di bawah ya kalau nonton buat Raja Partahi. Nanti gue jawab deh. Ini kayaknya orang Sunda nih, Raja Tasahid. Tapi namanya kayak bukan orang Sunda sih. Ini jawabannya, gue jawab ini. Kalau nggak untuk diketak, gue udah buat video di ini nih yang kesehatan. Kalau untuk jawabannya ya, kalau gue sendiri, karena kata gue udah bilang, gue mah yang satu jujur pakai gigi palsu, yang satunya dibiarin tapi bersih, nggak ada sisa-sisa gigi gitu. Terus sisanya ya gue tambal gitu guys. Gitu ya buat Raja Partahi. Semoga lolos kalau mau daftar. Lanjut. Ini dari Setya DS. Assalamualaikum kak, mau bertanya mengenai Poltekim kak. Ya kalau mau dipertanyakan, tanyakan aja ya bro. Ini gue belum sempat balas, jadi kamu kalau mau pertanyakan ini tanyain aja gitu. Jangan, soalnya kan gue bukan sok sibuk apa sok terkenal, enggak. Gue bukan nggak ngerasa gitu, enggak, jujur. Jadi ibaratnya ya gue kan ngerasa ini gimana ya, gue udah peparin gitu. Walaupun misalnya kalau mau nge-DM ya emang kalau yang berdasarkan jawaban yang gue belum paparin di YouTube gitu guys. Assalamualaikum, ini dari Astari Sidik.
Assalamualaikum, saya subscriber YouTube Bapak, izin bertanya Bang, saya kan baru lulus, apakah perlu ijazah untuk daftar Poltekim? Soalnya ijazah saya belum turun, mohon bantuannya Bang. Nah, Waalaikumsalam jawabannya. Nah, untuk jawabannya ya, kalau kamu lulusan tahun 2020 ini, kalau belum keluar ijazahnya ya pakai surat keterangan lulus ataupun surat keterangan, kalau keterangan lulus sudah ada ya pakai surat keterangan lulus gitu bisa. Kalau tahun lalu kan sebelum sebelum kelulusan tuh udah pendaftaran, jadi menggunainnya tuh pakai surat keterangan mengikuti ujian nasional berbasis komputer, jadi kayak suket UN kayak gitu kalau dulu, kalau untuk tahun lalu. Kalau sekarang kalau udah keluar surat kelulusan ya pakai surat kelulusan gitu bro ya, kalau belum ijazahnya belum keluar. Untuk Artari Sidik, semoga lolos ya. Ini buat Maulen dari Maulen. Bang mau nanya, dia ngasih gambar. Oke, ini gambar chat ya. Oh, yang ini nih. Nih. Nah, kalau untuk yang ini tuh sebenarnya kalau untuk di Kementerian Hukum dan HAM tuh nggak ada pembayaran ya guys, karena udah ditanggung sama dari pihak Menteri Hukum dan HAM gitu. Jadi untuk dari Poltekim dan Poltekip ini kalau nggak salah gitu ya, soalnya tahun-tahun sebelumnya gitu ini ada, cuman untuk di Poltekim dan Poltekim gratis, nggak ada pembayaran.